Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini ada beberapa update yang saya rasa penting untuk saya share ya. Dan sepertinya kalau menurut saya ya, dalam beberapa hari ke depan kondisi market cryptocurrency ini akan baik-baik saja dan kemungkinan besar akan recover, bahkan mungkin akan naik teman-teman. Dan menurut saya mungkin siklusnya ini akan bullish ya dalam beberapa hari ke depan, karena di sini ada beberapa update ya teman-teman yang kurang lebih akan menjadi katalis ataupun menjadi trigger untuk bullishnya cryptocurrency teman-teman di dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama di sini mungkin ya teman-teman, di sini ada berita dari The Fed di sini. Di sini The Fed diperkirakan akan pangkas suku bunga ya, dan terjadinya itu nanti kapan teman-teman? Di sini untuk pemangkasan suku bunganya sendiri akan diadakan pada tanggal 18 September mendatang. Kurang lebih 2 harian lagi ya teman-teman. Dan kalau di beritanya di sini teman-teman ya, akan dipotong atau dipangkas kurang lebih ya sekitar 25 base point atau 25 basis point. Dan kemudian nanti mungkin secara bertahap ya, mungkin September ini akan dipotong 25 basis point, terus kemudian nanti bulan depannya atau bulan Oktobernya nanti akan dipangkas lagi sebesar 25 basis point, dan kemudian nanti puncaknya di bulan November nanti akan dipotong lagi 25 basis point. Jadi totalnya di sini akan 25 point base ya yang dipotong teman-teman oleh The Fed. Dan mungkin ini berita yang pertama teman-teman ya, yang bisa menjadi trigger dari kenaikan pasar cryptocurrency dalam beberapa hari mendatang. Dan kemudian teman-teman, kita kalau beralih ke berita yang selanjutnya di sini terkait pemilu di Amerika ya teman-teman. Di sini ada prediksi kalau misalnya Donald Trump ataupun Kamala Harris yang menjadi presiden, apa yang akan terjadi. Dan di sini kalau misalnya indikasinya ya teman-teman, kalau kita ngelihat untuk dolar sendiri teman-teman, di sini kalau misalnya Kamala Harris yang menang, ini kemungkinan besar ya akan menerapkan pajak yang lebih tinggi pada perusahaan dan orang kaya serta memperkenalkan peraturan baru. Ini dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan investor pada perekonomian Amerika Serikat, yang menyebabkan depresiasi dolar karena investor mencari imbas hasil yang lebih tinggi di tempat lain. Dan secara umum ya, pasar memandang kemenangan Harris akan bearish untuk dolar sendiri. Dan kemudian kalau misalnya untuk Donald Trump yang menang teman-teman, di sini secara umum teman-teman, market memandang kalau kemenangan Trump ini akan berdampak bullish untuk dolar Amerika sendiri, terutama dalam jangka pendek. Namun prospek jangka panjangnya masih kurang pasti. Tapi di sini saya juga setuju ya, kalau Donald Trump yang menang ini bisa menjadi dampak yang bullish ya untuk dolar sendiri. Dan tidak hanya dolar teman-teman, ini saya rasa juga akan bersinergi juga dengan hal yang lain, contohnya seperti saham dan juga kripto. Karena di sini banyak banget ya dalam pidatonya Donald Trump kalau dia menyatakan bahwa Donald Trump ini akan menjadikan Bitcoin sebagai dana cadangan ya untuk keuangan di Amerika Serikat. Dan juga di sini kalau kita mengetahui track record dari Donald Trump sendiri, Donald Trump di sini pro banget ya dengan Bitcoin teman-teman. Banyak banget pernyataan-pernyataan dari Donald Trump sendiri yang mendukung Bitcoin. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat dari kansnya ya teman-teman, atau dari opportunity atau kesempatan Donald Trump menang ini, saya rasa Donald Trump ini akan menang pemilu ya teman-teman di akhir tahun ini. Kira-kira seperti itu ya. Untuk berita lebih lengkapnya mungkin kalian bisa nanti langsung dior sendiri, kalian bisa baca sendiri teman-teman. Dan kemudian ya di sini ada berita juga selanjutnya teman-teman, update dari Ripple. Di sini mungkin kasus Ripple ya, menurut kepala bagian hukum Ripple ini kasus Ripple sudah berakhir teman-teman. Jadi di sini Ripple sepertinya sudah siap-siap untuk meningkatkan value lagi dari XRP. Dan saya rasa juga ini tersinergi ya dari pemangkasan suku bunga oleh The Fed, kemudian nanti untuk pemilu juga teman-teman, pemilu di Amerika sana. Dan saya rasa Ripple juga akan kembali ke dalam masa jayanya ya dalam waktu dekat ini teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian teman-teman, info yang bagus juga yang datang dari dalam negeri. Kalau kita ngelihat di sini ya, Indodax ini pada tanggal 14 September kemarin ini sudah bisa diakses. Indodax sudah bisa digunakan kembali, walaupun memang masih ada beberapa aset yang dalam maintenance ya teman-teman. Tapi secara garis besar ya, announcementnya yang dirilis di X ya teman-teman pada 14 September kemarin, di sini berbunyi, terima kasih telah bersabar menunggu proses maintenance hingga selesai. Saat ini kamu bisa melanjutkan aktivitas trading serta deposit dan withdrawal IDR sebagian aset kripto. Deposit dan withdrawal aset kripto lainnya akan dibuka secara bertahap dalam 5 hari ke depan guna memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik. Ya seperti itu ya teman-teman, kurang lebih yang saya bilang tadi, masih ada beberapa aset yang dalam maintenance dan ini kemungkinan akan sampai 5 hari ke depan. Ini sudah 2
hari, jadi mungkin sekitar 3 hari ke depan lagi ini baru akan selesai maintenance untuk aset-aset yang lain. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau deposit ataupun mau withdraw, mungkin nanti dalam 3 hari ke depan ini sudah 100% akan berjalan dengan sempurna sistemnya. Jadi kalian sudah bisa deposit dan sudah bisa withdraw lagi seperti biasanya. Dan di sini teman-teman di bannernya sendiri kalian sudah bisa lihat ya, di sini Indodax memastikan bahwa saldo member dipastikan 100% aman. Jadi tidak ada saldo member yang berkurang ataupun saldo member yang liquid, karena semuanya sudah di backup oleh Indodax teman-teman, dan semuanya sudah kembali seperti semula. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya berita dari Indodax. Dan kemudian yang selanjutnya di sini saya pengen ngangkat sedikit teman-teman berita dari Hamster Kombat. Di sini Hamster Kombat sudah kasih announcement ya bahwa untuk tokenomics-nya alias untuk total supply-nya nanti akan 100 miliar koin teman-teman. Jadi 100 miliar koin ini seperti yang saya bilang ya, ini tidak terlampau banyak teman-teman untuk meme coin. Kalau untuk prediksinya sendiri ya, ini saya yakin dia di antara 0,05 dolar sampai 0,09 dolar teman-teman. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 750 rupiah sampai 1350-an rupiah teman-teman. Kurang lebih segituan ya. Tapi di sini saya tidak terlalu berharap banyak ya teman-teman. Ini dia di angka 0,0005 dolar pun ini sudah menjadi keuntungan ya teman-teman, karena ini airdropnya gratis. Dan sekali lagi ya buat kalian semua, kalau untuk eligible penerima airdrop di sini masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Tapi ini saya rasa akan dibagi sesuai dengan poin kita. Jadi mungkin konversinya akan 1:1000 ya. Jadi 1000 poin ini akan menjadi 1 koin Hamster Kombat. Tapi sekali lagi saya ingetin ke kalian semua ya, ini hanya prediksi, ini bukan pernyataan yang resmi ataupun pernyataan yang pasti. Kurang lebih ya saya ngelihat ini harganya akan segitu, dan kemungkinan besar mungkin konversinya juga akan 1:1000. Dan kalau kita ngelihat harga di sini, acuan saya kemana teman-teman? Acuan saya kalau kita mengingat pada beberapa waktu lalu itu ada airdrop dari Notcoin juga ya. Notcoin kurang lebih cuma beda 2 miliar teman-teman, dan harganya kemarin ya itu sampai di 0,07 dolar. Kira-kira seperti itu ya, dan saya rasa kemungkinan besar juga ini harganya tidak akan jauh-jauh berbeda dengan Notcoin kemarin. Jadi ingat ya teman-teman, segala kemungkinan bisa terjadi. Kalian jangan menelan semua berita itu mentah-mentah. Kalian harus tetap dior ya teman-teman. Kalian harus tetap riset mandiri, cari tahu lebih dalam lagi, cari berita-berita pembanding, dan juga cari informasi-informasi yang lebih valid. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan anyway, buat kalian semua terima kasih banyak ya yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.